Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Arnel Risma. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang mata kuliah toksikologi. Di sini kami akan membahas tentang sejarah dan perkembangan toksikologi. Nah, sebelum kita membahas materi ini, yuk kenalan dulu sama anggota kelompok 1. Yang pertama, Desfitri Yola. Yang kedua, Alda Aprilia, Arnel Nurisma, Destia Rahmadani, Nova Edi, Tahmi Asmina, dan Valentina Pastor Bagaskara. Nah, dapat dikenalkan dengan anggota kelompok 1. Yuk selanjutnya kita akan membahas materi ini. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi toksikologi. Jadi, toksikologi itu dapat didefinisikan sebagai bahan kajian tentang hakikat dan mekanisme efek berbahaya berbagai bahan kimia terhadap makhluk hidup dan sistem biologi lainnya. Ia dapat juga membahas penilaian kuantitatif tentang berat dan kekerapan efek tersebut sehubungan dengan terkerjanya makhluk tadi. Nah, sebagaimana yang kita tahu nih teman-teman, kata racun atau toksik ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari akar kata tox, di mana dalam bahasa Yunani berarti panah. Maksudnya adalah, panah pada saat itu digunakan sebagai senjata dalam peperangan, yang pada anak panahnya terdapat racun. Jadi teman-teman, toksikologi itu juga dapat diartikan sebagai ilmu yang menetapkan batas aman dari bahan kimia. Selain itu, toksikologi ini juga mempelajari jelas tentang kerusakan ataupun cedera pada organisme, misalnya seperti hewan, tumbuhan, dan manusia, yang diakibatkan oleh suatu materi substansi atau energi. Mempelajari racun tidak saja tentang efeknya, tetapi juga mekanisme terjadinya efek tersebut pada organisme, dan mempelajari kerja kimia yang merugikan terhadap organisme tersebut. Selanjutnya kita masuk ke sifat toksik dari suatu senyawa, itu ditentukan oleh dosis, konsentrasi racun di reseptor atau tempat kerja, sifat zat tersebut, kondisi bioorganisme atau sistem bioorganisme, paparan terhadap organisme, dan bentuk efek yang ditimbulkan. Adapun faktor tunggal yang menentukan tingkat bahaya suatu senyawa adalah respon yang dihasilkannya. Kemudian kita masuk ke sejarah perkembangan toksikologi. Yang pertama yaitu perkembangan awal, yang mana manusia zaman dahulu sangat sadar akan efek toksik sejumlah bahan seperti racun ular, racun tumbuhan, racun akonit, serta bahan mineral seperti arsen, timbal, dan antimon. Beberapa di antaranya sebenarnya sengaja dimanfaatkan untuk membunuh atau bunuh diri. Pembunuhan dengan bahan beracun umum terjadi di Eropa selama berabad-abad. Kita masuk ke penemuan pertama, yaitu Hippocrates 460 sampai 370 BCC. Hippocrates ini dikenal sebagai bapak kedokteran. Di samping itu, dia juga dikenal sebagai ahli toksikolog. Dia banyak menulis racun bisa ular, dan di dalam bukunya juga menggambarkan bahwa orang Mesir kuno telah memiliki pengetahuan penangkal racun, yaitu dengan menghambat laju penyerapan racun dari saluran pencernaan. Yang kedua ada Pendachius Dioscorides. Di dalam bukunya, dia mengelompokkan racun dari tanaman, hewan, dan mineral. Hal ini membuktikan bahwa efek berbahaya yang ditimbulkan oleh zat racun telah dikenal oleh manusia sejak awal perkembangan peradaban manusia. Yang ketiga ada Maimonides. Evaluasi yang lebih kritis terhadap usaha ini baru dimulai oleh Maimonides pada tahun 1135 sampai 1204. Dalam bukunya yang terkenal Racun dan Anatomia, sumbangan yang lebih penting bagi kemajuan toksikologi terjadi dalam abad ke-16 dan sesudahnya. Paracelsus. Paracelsus adalah nama samaran dari Philippus Aurelius Topratus Bomas von Hohenheim. Ia merupakan toksikolog besar yang meletakkan konsep dari toksikologi. Dalam postulatnya menyatakan, tidak ada zat yang dengan sendirinya bersifat racun. Dosislah yang membuat satu zat menjadi racun dari obat. Pernyataan ini menjadi dasar bagi konsep hubungan dosis respon dan indeks terapeutik yang dikembangkan di kemudian hari.
Selanjutnya ada Matteo Joseph Bonaventura Orifla. Dikenal sebagai bapak toksikologi modern, ia berasal dari Spanyol di Pulau Minorca yang hidup pada tahun 1787 sampai 1853. Orifla menulis tulisan penting yang menggambarkan hubungan sistematik antara suatu informasi kimiawi dan biologis tentang racun. Orifla adalah orang yang pertama yang menjelaskan nilai pentingnya analisis kimia guna membuktikan bahwa simptomatologi yang ada berkaitan dengan adanya zat kimia di dalam tubuh. Orifla juga menunjukkan pentingnya analisis kimia sebagai bukti hukum pada kasus kematian akibat keracunan. Dikenalnya pendekatan ini menumbuhkan suatu bidang khusus dalam toksikologi modern, yaitu toksikologi forensik. Selanjutnya ada perkembangan mutakhir. Dengan berbagai macam cara, bahan kimia ini bersentuhan dengan berbagai segmen penduduk, proses pembuatan, penanganan, dan penggunaan. Bahkan yang mengonsumsinya seperti obat-obatan, zat makanan, atau menyalahgunakannya, misalnya bunuh diri, keracunan secara tidak sengaja. Untuk menggambarkan efek ganas, beberapa contoh keracunan masif akut dan keracunan jangka panjang dicantumkan dalam appendix. Dalam kasus ini, banyak penyelidikan toksikologi yang canggih dilakukan untuk memastikan etiologinya. Hal ini dicapaikan pada kemajuan bidang biokimia dan toksikokinetik, toksikologi genetika, imunotoksikologi, morfologi pada sifat subsel, serta perkembangan ilmu biologi molekuler berperan dalam memberi pengertian yang lebih baik tentang sifat, tempat, dan cara kerja berbagai toksin. Penelitian menyeluruh tentang sifat toksik, pembuktian dosis yang aman, penentuan hubungan dosis efek dan dosis respon, serta penelitian toksokinetik dan biotransformasi dan yang lainnya memberikan gambaran tersendiri tentang kemajuan akhir dalam toksikolog. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang konsep toksikologi. Toksikologi ini sangat luas cakupannya. LU mengelompokkan ke dalam 4 bidang, yaitu yang pertama bidang kedokteran untuk tujuan diagnostik, pencegahan, dan terapeutik dalam industri makanan sebagai zat tambahan baik langsung maupun yang tidak langsung. Yang kedua yaitu bidang pertanian, yaitu sebagai pestisida, zat pengatur pertumbuhan, penyerbuk bantuan, dan zat tambahan pada makanan hewan. Lalu yang ketiga yaitu bidang industri kimia, digunakan sebagai pelarut, komponen, dan bahan antara bagi plastik serta banyak jenis bahan kimia lainnya. Lalu yang keempat yaitu industri kimia juga dipelajari pengaruh logam, misalnya itu dalam pertambangan dan tempat peleburan. Lalu ada produk minyak bumi, kertas dan pulpa, tumbuhan beracun, dan racun hewan terhadap kesehatan. Lalu kita lihat pada slide ini ada gambar. Di sini maksudnya itu sangat banyak cakupan dari toksikologi ini. Matematika, kimia, biologi, farmakologi, imunologi, patologi, fisiologi, dan kesehatan masyarakat itu semuanya tercakup dalam toksikologi ini. Selanjutnya ada toksikologi lingkungan. Jadi toksikologi ini berhubungan dengan dampak zat kimia yang berpotensi merugikan, yang muncul sebagai polutan lingkungan bagi organisme hidup. Toksikologi lingkungan ini merupakan cabang toksikologi, yaitu menguraikan pemajanan yang tidak disengaja pada jaringan biologi dengan senyawa kimia. Prinsipnya, mengkaji tentang keracunan yang terjadi secara tidak disengaja, seperti keracunan akibat makan ikan yang berasal dari teluk Minamata, Jepang, yang menyebabkan penyakit Minamata. Tujuan dari toksikologi ini yaitu mengurangi perlunya mencari substansi yang aman. Berarti harus mengetahui mekanisme bagaimana racun itu menyerang organisme serta mencegah efek yang tidak dikehendaki. Selanjutnya ada toksikologi ekonomi. Jadi toksikologi ekonomi itu menguraikan pengaruh berbahaya zat kimia yang sengaja diberikan pada jaringan biologi dengan maksud untuk mendapatkan pengaruh atau efek yang bermanfaat yang khas, misalnya obat,
zat makanan, dan pestisida. Lalu kemudian ada juga yang namanya toksikologi kehakiman. Jadi dalam toksikologi kehakiman ini aplikasi atau pemanfaatan ilmu toksikologinya untuk kepentingan peradilan, di mana melakukan analisis kualitatif maupun kuantitatif dari racun, dari bukti fisik, dan menerjemahkan temuan analisisnya ke dalam ungkapan apakah ada atau tidaknya racun yang terlibat dalam tindak kriminal, kemudian tindak yang dituduhkan, terus sebagai bukti dalam tindak kriminal atau forensis di pengadilan. Nah, jadi toksikologi kehakiman ini lebih menekankan aspek medis yang berkaitan dengan aspek hukum dari bahan-bahan berbahaya yang baik secara sengaja maupun tidak sengaja diekspos. Dan juga dalam toksikologi hukum atau kehakiman ini dibantu dengan adanya toksikologi forensik, di mana toksikologi forensik ini tugasnya membantu penegak hukum khususnya dalam melakukan analisis racun, baik kualitatif maupun kuantitatif, dan kemudian menerjemahkan hasil analisis ke dalam suatu laporan, bisa dalam bentuk surat, surat keterangan ahli atau saksi ahli. Dan surat-surat itu dikumpulkan sebagai bukti dalam bentuk tindak kriminal atau forensik dalam pengadilan. Jadi, kerja antara toksikologi forensik dan juga toksikologi kehakiman atau hukum ini sangat berkaitan antara satu sama lain. Nah, itulah teman-teman presentasi kami mengenai sejarah dan perkembangan toksikologi. Semoga bermanfaat bagi kita semua ya. Nah, di akhir video ini